Pada hari ini, pada pertemuan ini, saya akan menjelaskan secara umum terlebih dahulu apakah itu manajemen risiko atau yang biasa disebut dengan risk management. Jadi ini merupakan salah satu dari materi yang terdapat di dalam silabi dari mata kuliah manajemen keuangan ini. Nah, terus terang saja bahwa risk management ini untuk saat ini sifatnya hanya pengenalan dulu ya, karena sebenarnya itu kalau di Fakultas Ekonomi ini ada mata kuliah tersendiri manajemen risiko ini yang ditempuh selama 1 semester. Jadi ada satu mata kuliah tersendiri. Nah, untuk kali ini di dalam manajemen keuangan karena ada materi tentang manajemen risiko, tentu itu sifatnya baru pengenalan ya, jadi introduction, baru pemahaman awal tentang manajemen risiko. Baik, mungkin bisa ditayangkan Saudara Eka materi saya terkait hal tersebut. Untuk saya juga minta tolong dapat dibantu untuk slide-nya one by one. Yang slide yang mana, Pak? Yang risk management. Sebentar. Ada 2, Eka. Jadi yang satu itu risk management, yang satu itu adalah derivatif. Yang PPAK ini, Pak, atau yang Enterprise Risk Management? Oh, yang enterprise, yang enterprise. Oke. Oke, sudah, Pak. Ya, baik, terima kasih. Jadi di sini kita akan berbicara tentang manajemen risiko untuk suatu perusahaan. Nah, kita selama ini kan sudah banyak sekali belajar tentang manajemen keuangan ya, dari saat tatap muka pertama sampai dengan hari ini. Nah, itu salah satu yang perlu diperhatikan adalah bagaimana manajemen perusahaan itu dapat mengelola risiko yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan. Seperti kita ketahui bahwa di dalam hidup kita ini juga tidak terkecuali perusahaan-perusahaan pasti menghadapi risiko. Nah, risiko itu perlu kita kelola dengan baik agar jangan sampai terjadi loss atau kerugian yang lebih dalam lagi. Nah, terutama yang sangat berbahaya adalah apabila dengan pengelolaan risiko yang tidak benar, kemudian perusahaan-perusahaan malah mengalami kebangkrutan. Ya, ini yang dikhawatirkan seperti itu, gitu ya. Nah, nanti di dalam slide saya itu ada dicontohkan beberapa perusahaan besar yang ternyata karena salah kelola dalam mengelola risiko itu maka menjadi mengalami kerugian dan kemudian bahkan mengalami kebangkrutan. Nah, ini yang tentunya harus diantisipasi sejak lama. Ya, the next please. Nah, ini sebenarnya sangat banyak Mas dan Mbak ya, materi tentang manajemen risiko ini yang nantinya tentunya akan dilanjutkan di mata kuliah risk management. Saya kurang tahu apakah di prodi statistika bisnis ini ada kuliah khusus tentang risk management. Tapi setidaknya ada beberapa materi yang perlu diketahui seperti yang terpapar di dalam slide saya yang kedua ini. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, ada berbagai macam risiko. Jadi perusahaan tadi itu bisa menghadapi risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, risiko spekulatif. Ya. Nah, kemudian untuk itu maka diperlukan bagaimana teknik-teknik manajemen risiko itu. Nah, di antara sekian teknik yang ada, maka diperlukan strategi menerapkan
diversifikasi instrumen-instrumen turunan. Nah, oleh karena itu, slide saya yang kedua itu banyak berbicara tentang diversifikasi instrumen-instrumen turunan, yang mana ini merupakan strategi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam rangka untuk mengelola risiko tersebut. Begitu ya. Ya, next. Nah, kalau kita lihat, nah di sini juga ada nampak risiko perubahan kurs ya. Nah, ini juga sangat berpengaruh ya terhadap kinerja perusahaan. Seperti kita ketahui bahwa kurs mata uang itu, terutama mata uang yang sangat kuat, itu berfluktuasi dengan setiap hari dengan sangat drastis, dengan sangat signifikan. Nah, tentunya sehubungan dengan hal tersebut, maka perusahaan-perusahaan mengalami risiko karena adanya perubahan kurs atau perubahan valuta asing, nilai valuta asing tersebut. Nah, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki utang atau pinjaman, ya, memiliki utang atau pinjaman, di mana mereka itu harus mengembalikan pokok pinjaman maupun bunganya. Nah, terutama pinjaman-pinjaman yang dilakukan dalam bentuk mata uang asing, maka perusahaan tersebut akan menghadapi risiko karena adanya fluktuasi dari perubahan nilai tukar mata uang tersebut. Nah, kemudian untuk itu maka seperti kita ketahui bahwa sejauh ini perusahaan-perusahaan juga termasuk di Indonesia itu perlu menerapkan yang namanya tata kelola perusahaan atau yang disebut dengan GCG. GCG ya, GCG atau Good Corporate Governance, Good Corporate Governance. Tata kelola perusahaan yang baik atau GCG. Nah, ini GCG ini terutama bagi perusahaan-perusahaan publik itu sangat diperlukan dalam rangka untuk bagaimana mengelola perusahaan dengan baik sehingga akan tercapai kinerja yang baik. Akan terkurangi risiko-risiko tersebut. Nah, maka diperlukan GCG ini, salah satunya. Begitu ya. Nah, kemudian, nah ini untuk pengelolaan manajemen risiko ini ada dua, yaitu untuk penerapan di perusahaan-perusahaan keuangan dan perusahaan-perusahaan bukan keuangan. Jadi artinya dari sini kita melihat bahwa semua perusahaan menghadapi risiko, baik itu perusahaan yang bergerak di industri keuangan maupun yang perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri manufaktur misalkan. Nah, jadi artinya bahwa semua perusahaan itu mengalami risiko yang perlu dikendalikan oleh manajemen. Nah, untuk itu maka perlu adanya penerapan atau aplikasi bagaimana menerapkan manajemen risiko di suatu perusahaan. Ya, the next please. Nah, kemudian, nah di sini ada beberapa pemahaman ya tentang enterprise risk management, jadi pengelolaan risiko pada suatu perusahaan. Nah, ini dikatakan bahwa manusia itu, jadi kita ini manusia, jadi dalam hal ini adalah orang-orang atau sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan, itu memiliki kemampuan di dalam mengelola risiko. Sementara organisasi atau perusahaan tidak memiliki kemampuan tersebut. Nah, jadi artinya, baik tidaknya suatu organisasi, baik tidaknya suatu perusahaan, sangat tergantung kepada bagaimana sumber daya manusia itu mempunyai kemampuan dalam mengelola risiko. Nah, jadi artinya di sini ketergantungan kepada
sumber daya manusia itu sangat utama. Jadi semodern atau secanggih apapun perusahaan atau organisasi, tanpa diikuti dengan kemampuan dari sumber daya manusia untuk mengelola risiko, maka tentunya itu tidak ada artinya. Nah, manusia di sini kalau kita lihat dari sudut pandang perusahaan, tentunya adalah manajer. Ya, jadi manajer, pimpinan perusahaan, para direktur, direksi dalam suatu perusahaan atau organisasi yang diharapkan mampu untuk mengantisipasi dan mengelola risiko-risiko tersebut. Nah, tentunya terdapat konsekuensi, terdapat suatu dampak yang merugikan jika suatu organisasi sampai gagal dalam pengelolaan risiko. Nah, itu merupakan konsekuensi yang tentunya bisa berakibat fatal bagi perusahaan atau organisasi tersebut, seperti apa yang saya sampaikan tadi, dapat mengalami kerugian yang begitu besar, yang kemudian akhirnya bisa mengalami suatu kebangkrutan, seperti yang tercermin nanti di dalam contoh-contoh yang ada di dalam PowerPoint saya ini. Ya, the next please. Nah, ini beberapa contoh, Mas dan Mbak ya, terkait dengan kegagalan dalam pengelolaan risiko. Nah, ini pernah dirasakan oleh Bank Duta pada tahun 1995. Bank Duta pada saat itu merupakan salah satu bank yang cukup ternama dan cukup besar di Indonesia. Bahkan Bank Duta ini terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Nah, berarti merupakan salah satu bank swasta yang go public. Nah, ternyata Bank Duta ini menderita kerugian yang teramat besar dikarenakan melakukan perdagangan 95. Nah, sehingga akhirnya menjadikan bank ini terpaksa harus ditutup. Nah, saudara bisa memahami bagaimana dampak yang terjadi apabila suatu bank sampai ditutup. Apalagi bank ini sudah terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada saat itu. Pada saat itu belum ada Bursa Efek Indonesia, tapi Bursa Efek Jakarta. Nah, ternyata dampaknya sangat terasa sekali, tidak hanya bagi masyarakat investor, tetapi juga citra dari pasar modal. Gitu ya. Citra dari pasar modal menjadi dipertanyakan ya, berkaitan dengan kenapa kok sampai salah satu bank ternama yang notabene sudah go public sampai mengalami hal seperti ini, sehingga akan merugikan para investor, pemegang saham dari Bank Duta, dan bahkan akan membawa pengaruh terhadap pasar modal secara keseluruhan pada saat itu di Indonesia. Ya, the next please. Nah, ternyata bahwa kegagalan dalam pengelolaan risiko ini tidak hanya dialami di dalam negeri, tetapi juga pada tahun 1997 juga ini Nick Leeson, salah satu trader dari Bank Bering, juga mengalami hal yang serupa. Ya, mereka melakukan jual opsi. Jadi opsi ini salah satu instrumen keuangan derivatif. Nah, karena adanya salah kelola di dalam pelaksanaan transaksi jual opsi ini, maka malahan mengakibatkan bahwa Bank Bering ini mengalami kerugian 1,3 miliar dolar. Nah, ini bisa dibayangkan, Mas dan Mbak, rugi 1,3 miliar dolar. Nah, betapa terpuruknya kondisi ini, sehingga akhirnya Bank Bering mengalami kebangkrutan karena kerugiannya itu telah melebihi modal yang dia miliki. Jadi modalnya itu akhirnya tidak bisa mengcover
ya, tidak bisa menutup kerugian yang terjadi. Nah, ini tentunya dapat dilihat dari rasio yang pernah kita pelajari, yaitu debt equity ratio, gitu ya. Jadi rasio antara total utang dan modal. Nah, ternyata bahwa modal yang dimiliki ini tidak dapat mengcover atau menutupi total utang yang dimiliki oleh bank Barings. Jadi bisa salah satu indikatornya adalah tadi itu, debt equity ratio atau rasio total utang dan modal. Nah, ini sudah bisa nampak dari rasio ini betapa lembaga ini mengalami solvabilitas, ya, jadi kemampuan untuk membayar kewajiban yang tidak dapat dipenuhi. Nah, ini akhirnya juga tentunya merugikan banyak pihak, khususnya adalah investor atau pemodal dari Bank Barings ini. Ya, the next slide juga merupakan contoh, ya. Dari contoh ini ternyata itu bisa memberikan memberikan wacana bahwa kegagalan dalam pengelolaan risiko ini memang tidak dapat tidak dapat disepelekan, gitu ya. Nah, ini perlunya kemampuan dari para sumber daya manusia dari perusahaan tersebut untuk dapat mengelola risiko-risiko tersebut. Tahun 2001 ini juga Enron, ini salah satu perusahaan yang memperdagangkan energi. Nah, Enron ini kebetulan juga terdaftar di salah satu bursa, bahkan di bursa dunia. Nah, karena adanya kesalahan di dalam eksekusi dari kontrak derivatif energi, maka harga sahamnya sampai mengalami jatuh. Coba bisa dibayangkan di sini. Harga sahamnya dari $80 menjadi $0,5. Nah, ini berarti kan nampak di sini bahwa kinerja dari Enron sangat menurun, kan begitu kan. Jadi harga saham itu sangat merefleksikan atau mencerminkan bagaimana kinerja perusahaan. Nah, kalau bahwa harga saham sampai jatuh dari $80 menjadi $0,5, ini kita bisa gambarkan betapa turunnya dengan sangat drastis kinerja dari Enron ini, karena tentunya kerugian yang terjadi karena salah kelola dalam mengelola risiko tadi. Nah, akhirnya perusahaan ini juga mengalami bankrupt akhirnya. Nah, ini ternyata bahwa contoh-contoh ini kan tidak hanya di Indonesia, ya. Jadi beberapa lembaga atau perusahaan di luar Indonesia juga mengalami hal terkait dengan kesalahan dalam pengelolaan risiko ini. Jadi ini mudah-mudahan memberikan contoh, ya, betapa tidak mudahnya, ya, untuk pengelolaan risiko ini. Nah, oleh karena itu maka pembelajaran manajemen keuangan ini memang salah satu upaya juga untuk kita semua bisa mengelola risiko-risiko yang tentunya akan dihadapi oleh lembaga apapun atau perusahaan apapun. Baik, berikutnya. Nah, tujuannya, ya. Tujuannya apa sebenarnya manajemen risiko itu? Sebenarnya tujuannya itu adalah simple, ya. Tujuannya itu adalah untuk menciptakan sistem atau mekanisme, ya, menciptakan sistem atau mekanisme dalam perusahaan atau organisasi sehingga risiko yang dapat merugikan dapat diantisipasi, dapat dikelola. Yang tujuannya adalah untuk, tolong digarisbawahi, meningkatkan company value. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan company value atau nilai perusahaan. Ya, jadi ini tolong digarisbawahi, ya. Jadi sebenarnya tujuan utama itu adalah untuk increase company value, meningkatkan nilai perusahaan.
Kalau nilai perusahaan meningkat, maka berarti itu menunjukkan kinerja yang bagus dari perusahaan tersebut. Nah, tentunya kinerja yang bagus itu akan nampak atau tercermin dari nilai atau harga saham dari perusahaan tersebut yang ada di market. Jadi terutama bagi perusahaan-perusahaan yang sudah go public, yang sudah masuk ke pasar modal, maka harga atau nilai perusahaan itu mencerminkan company value, mencerminkan kinerja dari perusahaan tersebut. Ya, jadi sebenarnya sangat mudah ya tolok ukurnya itu untuk melihat bagaimana company value. Mungkin kalau saudara-saudara melihat beberapa perusahaan terbuka di Indonesia seperti BCA, seperti Astra, itu kalau kita lihat kan harga sahamnya rata-rata itu bagus di Bursa Efek Indonesia, bahkan di bursa dunia. Nah, itu menunjukkan bahwa memang company value dari perusahaan tadi dapat dipertanggungjawabkan. Jadi sebenarnya sangat mudah ya untuk menetapkan bagaimana yaitu PBV, price book value ratio. Jadi kalau saudara mempelajari kembali ya rasio-rasio keuangan itu sebenarnya banyak sekali indikator-indikator yang menggambarkan nilai perusahaan ini bagus atau tidak akan tercermin dari rasio-rasio yang pernah kita pelajari selama ini. Terutama adalah rasio profitabilitas dan rasio nilai pasar. Ya, berikutnya tentunya saudara-saudara sekalian, di dalam kita itu mengelola risiko suatu lembaga atau perusahaan, tentunya kita di sini perlu melakukan kalkulasi, yaitu perlu memperhatikan risk and return. Kan itu ya, berarti kita perlu menghitung berapa persen risiko yang dihadapi. Nah, tentunya harapannya adalah bahwa return itu adalah lebih tinggi daripada risikonya. Nah, di sini paradigma lama itu mengatakan bahwa high risk, high return. Bahwa artinya bahwa kalau risiko itu tinggi, maka tingkat keuntungan juga menjanjikan. Kalau risiko itu kecil, maka tingkat keuntungan juga relatif kecil. Ini paradigma lama. Nah, dalam paradigma baru itu bahwa ini tidak sepenuhnya berlaku dalam paradigma baru. Karena apa? Bahwa risk have to be managed. Gitu loh. Tadi artinya bahwa risiko itu dapat dikelola oleh manusia-manusia itu. Gitu loh. Nah, itu. Jadi risk have to be managed. Jadi artinya tidak sepenuhnya bahwa high risk, high return, small risk, small return. Tapi tergantung kepada bagaimana kepiawaian atau profesionalisme dari orang-orang yang bekerja di perusahaan atau lembaga tersebut. Maka di masa kini itu adalah bahwa sumber daya manusia itu merupakan hal yang paling penting, Mas dan Mbak. Jadi ada perubahan pola pikir, ada perubahan paradigma. Money, ya. Oh, kita punya bahan baku yang berkualitas, material, ya. Oh, kita punya apa namanya itu metode yang atau metode atau apa SOP yang sangat bagus. Kita punya uang, money, it's okay. Kita punya metode yang bagus, it's okay. Kita punya apa namanya itu material atau bahan baku yang berkualitas, itu oke. Tapi sekarang ada perubahan paradigma. Bahwa walaupun kita punya uang yang sangat besar, kita mempunyai metode yang sangat bagus, kita mempunyai bahan baku yang berkualitas, tetapi tidak ada yang mampu mengelola
semua itu, maka tidak akan mencapai kinerja yang diinginkan. Nah, berarti di sini ada perubahan paradigma bahwa itu sangat tergantung kepada people, gitu ya. Jadi walaupun itu kita mempunyai money yang cukup banyak, tetapi people tidak dapat mengelola money tersebut dengan baik, maka tentunya ini juga akan mengakibatkan risiko dan kefatalan. Ya, jadi di sini paradigmanya bahwa risk have to be managed. Jadi risiko itu dapat dikelola tergantung kepada SDM-nya, kepada people, kepada sumber daya manusianya, begitu. Baik, mungkin sampai di sini ada pertanyaan yang mau disampaikan, silahkan. Jadi ini sifatnya masih pengenalan ya tentang risk management itu. Nah, nanti di dalam bagaimana mengelola risk management itu nanti akan tercermin di dalam slide saya yang lain, yaitu tentang salah satunya adalah instrumen derivatif. Di samping juga portofolio. Ya, mungkin saya, Pak. Silakan, Saudara Eka, saya catat dulu ya namanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi kan dipaparkan oleh Pak Bambang kan ada beberapa perusahaan yang maju, di mana perusahaan maju itu tidak bisa mengelola resiko dengan baik sehingga perusahaannya itu menyebabkan bangkrut. Nah, kira-kira kan kalau perusahaan maju itu kan istilahnya sumber daya manusianya juga mumpuni ya Pak ya, dalam artian ada divisi A, divisi B, divisi C dan lain sebagainya. Kemudian dari segi kemampuan pun mungkin kalau bayangan saya kan kalau perusahaan maju itu kan kemampuannya justru lebih tinggi daripada perusahaan-perusahaan yang biasa. Nah, menurut Pak Bambang sendiri atau mungkin kita bisa berdiskusi bersama, kira-kira apa sih yang menyebabkan bangkrutnya suatu perusahaan maju dari resiko-resiko tadi seperti itu, Pak? Baik, iya. Baik, a good question ya. Jadi tadi mungkin Saudara Eka dan kawan-kawan yang lain terperanjat barangkali begitu ya. Kenapa perusahaan-perusahaan yang sebesar Enron dan kawan-kawannya tadi kok bisa mengalami hal serupa, hal sampai mengalami kebangkrutan. Jadi itu kan dapat dikatakan hampir tidak bisa dipercaya, mungkin begitu ya. Nah, ya memang begini, Saudara Eka. Yang namanya pengelolaan risiko itu, terutama di aspek keuangan, itu memang dalam realita itu memang tidak mudah sebenarnya. Nah, salah satu contoh tadi itu kan dikatakan bahwa untuk pengelolaan risiko itu maka diperlukan pemahaman tentang derivatif produk. Jadi produk-produk derivatif seperti yang mungkin di sini saudara belum belajar ya. Jadi produk-produk derivatif itu adalah produk-produk turunan. Ya, jadi seperti saham, obligasi itu adalah produk induk itu, bukan produk turunan. Nah, produk derivatif atau turunan itu memang secara teori itu merupakan cara untuk mengurangi risiko dari suatu perusahaan atau lembaga. Nah, ternyata bahwa pemahaman tentang derivatif itu memang tidak mudah. Tidak mudah. Gitu ya, kan berbagai macam ya produk derivatif itu yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, itu yang menjadikan kita sulit adalah produk mana yang sekiranya tepat. Ya, produk mana yang sekiranya tepat untuk diterapkan pada suatu perusahaan atau organisasi yang diharapkan dapat mengelola risiko dengan baik. Nah, ini yang kebanyakan itu sulit, walaupun itu selevel manajer pun itu sulit, gitu ya. Nah, masalahnya apa? Masalahnya karena ini menyangkut strategi, kan gitu ya. Strategi apakah kita menggunakan apa namanya itu produk derivatif X, apakah produk derivatif Y,
ataukah produk derivatif Z, dan ini yang sulit gitu loh. Ini kan merupakan strategi. Nah, strategi itu kan juga memerlukan tidak hanya kemampuan dari sumber daya manusia, tapi juga sangat terpengaruh juga oleh berbagai kondisi di luar perusahaan, kan gitu ya. Nah, terkadang itu beberapa variabel di luar perusahaan, dari variabel-variabel makroekonomi, itu juga merupakan variabel yang mempengaruhi juga dalam pengelolaan risiko. Dan ini tidak mudah gitu loh. Karena apa? Seringkali bahwa variabel di luar perusahaan itu bersifat uncontrollable. Jadi tidak dapat kita kendalikan dengan mudah. Ya, uncontrollable. Misalkan kita mengalami kondisi inflasi. Nah, ini kan uncontrollable, di luar perusahaan, di luar kemampuan. Karena apa? Ini kita melawan kondisi makroekonomi yang seringkali kita tidak mampu untuk dapat menanggulangi ini. Sedangkan pekerjaan dari Menteri Keuangan, kemudian juga Gubernur Bank Sentral kan juga sangat berat ya terkait dengan hal ini. Nah, apalagi kita yang orang awam itu sangat sulit ya untuk bisa mengelola menghadapi kondisi-kondisi makroekonomi yang sifatnya uncontrollable, tidak dapat dikendalikan. Nah, begitu kurang lebih seperti itu ya. Jadi bukan berarti bahwa perusahaan-perusahaan tadi itu tidak profesional ya secara aspek pengetahuan, tetapi memang ada faktor-faktor atau variabel-variabel yang orang tersebut tidak mampu untuk mengendalikan. Misalkan terkait peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah melarang untuk katakanlah cukai rokok. Nah, cukai rokok ini kira-kira membawa risiko tidak bagi perusahaan rokok? Membawa risiko, kan? Penerapan cukai rokok oleh pemerintah. Terus katakanlah misalkan pemerintah membatasi untuk industri rokok secara besar-besaran, misalkan, karena dianggap itu mendatangkan berbagai risiko kesehatan. Nah, tentunya ini kita tidak dapat melawan hal itu. Tak dapat melawan hal itu karena kita tidak bisa menghadapi atau merubah peraturan atau regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ini kan juga merupakan kendala. Kita tidak bisa mengontrol hal itu. Gitu. Ya, jadi itu memang merupakan risiko yang ya akhirnya mungkin strateginya bagaimana? Oh, karena industri rokok itu sekarang dibatasi tentang cukai rokok, maka ya sudah kita berubah saja untuk berpindah ke industri yang lain. Mungkin begitu strateginya. Apa melakukan portofolio usaha, tidak hanya rokok saja, tapi juga ada membangun usaha-usaha yang lain untuk melakukan suatu portofolio. Mungkin begitu Saudara Eka yang bisa saya jawab terkait pertanyaan dari Anda. Tapi kalau misalkan ada yang perlu didiskusikan dari kawan-kawan yang lain, ya silakan saja, tidak apa-apa. Iya Pak, terima kasih. Iya. Ya, jadi terutama terkait regulasi, kita tidak bisa melawan regulasi. Gitu ya. Tapi setidaknya sudah berupaya ya manajemen itu, katakanlah untuk melakukan diversifikasi usaha. Jadi katakanlah karena usaha rokok sudah tidak menjanjikan, maka dilakukan usaha-usaha yang lain, melakukan bisnis usaha yang lain. Nah, ini berarti melakukan diversifikasi atau portofolio usaha. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, lanjut kepada the next slide. Nah, ini adalah definisi dari risk management dari berbagai literatur yang saya dapat. Sebenarnya satu sama lain itu sama, saudara sekalian. Manajemen risiko organisasi adalah suatu sistem
pengelolaan risiko yang dihadapi organisasi secara luas untuk tujuan meningkatkan nilai perusahaan. Jadi kembali di sini adalah company value. Semua kalau kita lihat company value ini. Nah ini juga ini memaksimumkan nilai perusahaan. Jadi semua mesti arahnya ke company value. Dari suatu cara, suatu metode, suatu standar operating procedure untuk bagaimana dapat mengelola risiko-risiko yang bakal terjadi dalam upaya untuk memaksimumkan company value. Jadi semua pasti ke company value di sini itu. Karena company value itu kan sebenarnya menunjukkan bagaimana performance atau kinerja dari perusahaan. Ya, jadi kalau kita lihat dari berbagai definisi ini relatif sama gitu ya. Jadi pada intinya adalah merupakan seperangkat ini kayaknya lebih bagus ini ya. Jadi seperangkat kebijakan, kemudian prosedur yang lengkap yang dimiliki organisasi untuk mengelola, untuk memonitor, untuk mengendalikan kinerja organisasi terhadap risiko. Nah, kemudian yang paling baru ini adalah enterprise risk management. Adalah suatu kerangka atau model yang komprehensif dan terintegrasi untuk mengelola berbagai risiko. Baik itu risiko kredit, risiko pasar, ya toh, dan lain-lain untuk memaksimumkan semua sama. Jadi semua sama. Jadi arahnya adalah kepada company value. Nah, kalau kita lihat di sini karena perlunya kebijakan, perlunya prosedur yang lengkap, perlunya terintegrasi. Nah, ini kan akhirnya kepada manusianya. Ya, akhirnya kembali sumber daya manusianya. Ya, jadi minta tolong jadi perubahan paradigma. Jadi dirubah ya sekarang itu tidak hanya tergantung kepada money, kepada method, kepada mesin gitu ya. Tentunya akan menimbulkan permasalahan, akan menimbulkan risiko-risiko. Ya, kemudian berikutnya ya ada Ya Pak, silakan. ya baik. Nah, ini definisi yang terbaru ya dari KOSO. Ini juga lebih lengkap lagi, tapi kalau kita telusuri memang semua akhirnya kepada pencapaian tujuan organisasi. Nah, pencapaian tujuan organisasi ini apalagi kalau pencapaian tujuan di sini tentunya
Apalagi kalau bukan kinerja atau performance, apalagi kalau bukan company value. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini pentingnya sumber daya manusia, saudara sekalian. Ini mungkin dapat digarisbawahi ya. Jadi Enterprise Risk Management atau ERM adalah merupakan sebuah proses yang dipengaruhi oleh manajemen, jajaran direksi, dan personil lain dari suatu organisasi. Nah, berarti di sini kan menyangkut people ya, yang diterapkan dalam setting strategi. Jadi ada suatu strategi yang diterapkan oleh people tersebut, yang mana mencakup organisasi sebagai keseluruhan. Jadi tidak bisa parsial ya, menyangkut organisasi sebagai keseluruhan yang didesain untuk mengidentifikasi risiko. Gitu ya. Pertama kita perlu mengidentifikasi risiko-risiko tersebut. Risiko apa yang timbul? Apakah market risk? Apakah tidak mampu melakukan pembayaran pokok pinjaman maupun utang? Apakah risiko operasi, bahwa perusahaan tidak bisa beroperasi dengan baik karena sarana dan prasarana mesin produksi mengalami kerusakan, sehingga terjadilah risiko operasi. Nah, ini perlu kita identifikasi dulu risiko-risiko itu. Kemudian kita ketahui berapa besarnya risiko-risiko tadi. Makanya tadi kan adanya risk and return. Jadi perlu kita hitung berapa persen risknya, berapa persen return-nya. Nah, ini kan sangat menentukan nanti itu strategi apa yang perlu kita aplikasikan dengan risiko yang cukup besar. Katakanlah risikonya itu 10%, return-nya 7%. Nah, berarti kan ada suatu upaya kok tinggi sekali ya risikonya 10%. Return hanya 7%. Nah, terjadi apa di sini? Nah, berarti bagaimana solusinya? Bagaimana strateginya? Itu yang perlu dipikirkan bersama oleh manajemen perusahaan atau organisasi. Ya, selanjutnya nah ini tolong ini juga merupakan hal yang penting. Jadi 8 komponen dari ERM yang perlu diperhatikan. Yaitu tentunya kita perlu melihat lingkungan internal perusahaan. Kemudian penentuan tujuan perusahaan. Nah, kemudian melakukan identifikasi kejadian, mengidentifikasi risiko-risiko yang ada. Nah, kemudian menilai atau mengevaluasi risiko-risiko tersebut. Kita hitung berapa persen respon terhadap risiko. Ya, jadi artinya apa? Bahwa personil di dalam perusahaan tersebut bagaimana merespon risiko-risiko itu, bagaimana merespon risiko-risiko itu. Ya, walaupun risiko itu sudah kita ketahui, sudah kita hitung, tetapi manajemen tidak merespon, orang-orang dalam perusahaan tersebut tidak merespon, maka tentunya hal ini tidak ada manfaatnya. Jadi artinya harus ada respon atau reaksi dari seluruh orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Mulai dari top management sampai ke level yang paling bawah. Harus ada respon. Tidak diam saja. Nah, kemudian dalam rangka untuk melakukan aktivitas pengendalian, direspon, kemudian bagaimana mengendalikannya. Nah, kemudian juga diperlukan apa, saudara sekalian? Komunikasi dan informasi. Komunikasi antara unit kerja yang satu dan unit kerja yang lain di dalam organisasi tersebut. Jadi artinya harus ada saling komunikasi, tidak bisa parsial, tidak bisa parsial. Tadi kan dikatakan ya dalam definisi yang sebelumnya bahwa integrated, terintegrasi. Berarti bahwa satu sama lain itu harus terintegrasi, tidak bisa berdiri sendiri. Nah, maka diperlukan komunikasi, saling komunikasi
katakanlah antara bagian penjualan dengan bagian produksi, dengan bagian keuangan, ada saling komunikasi, duduk bersama, saling memberikan informasi yang diperlukan satu sama lain. Nah, kemudian setelah dikomunikasikan, kemudian kan diterapkan, kemudian tentunya dilakukan pemantauan, dilakukan pengawasan, dipantau sampai seberapa jauh strategi yang kita terapkan itu ternyata membawa hasil efektif atau tidak, jadi dipantau. Nah, seperti yang saya katakan tadi, semua level itu terlibat ini. Ya, jadi level divisi, level unit, level anak perusahaan semua terlibat. Jadi artinya terintegrasi, tidak bisa berdiri sendiri. Tadi ada saling informasi dan komunikasi antar departemen, antar unit bisnis, antara anak perusahaan dengan perusahaan induk, itu ada komunikasi. Nah, ini adalah 8 komponen dari ERM yang perlu diperhatikan dalam rangka untuk pengelolaan risiko perusahaan. Ya, jadi ini semacam apa ya? Semacam nanti semacam apa ya? Berbagai variabel yang perlu dipertimbangkan dalam rangka pengelolaan risiko perusahaan. Jadi 8 komponen ini. Itu ya. The next slide. Nah, ini penjelasan dari apa yang saya sampaikan tadi. Nah, ini Mas dan Mbak ya. Jadi salah satunya ini ya, dalam rangka untuk mengendalikan risiko itu melalui diversifikasi, melalui asuransi, melalui juga dengan hedging. Nah, ini berbagai cara untuk mengendalikan risiko. Nah, salah satunya mungkin yang paling mudah kita, misalkan saudara Uma atau saudara Bagaskara misalkan ya, memiliki uang, perusahaan ada mempunyai dana 100 juta misalkan. Nah, 100 juta itu kemudian dikelola untuk dilakukan investasi pada berbagai instrumen investasi. Nah, ini artinya melakukan diversifikasi. Jadi artinya bahwa apabila salah satu dari instrumen diversifikasi tersebut itu mengalami kerugian, akan salah satu caranya adalah dengan diversifikasi. Asuransi juga dalam rangka untuk mengurangi risiko. Hedging juga dalam rangka untuk mengurangi risiko. Nah, tentunya juga di sini diperlukan pembiayaan untuk pengelolaan risiko tersebut. Diperlukan adanya administration program yang bagus. Ya, jadi administrasi yang tertata rapi, kemudian GCG yang saya sebutkan tadi ya, good corporate governance tadi itu yang diterapkan secara baik. Nah, itu perlu dilakukan semua untuk tercapainya pengelolaan risiko yang efektif dan efisien. Ya, tinggal 3 slide lagi. Barangkali ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Saya, Pak. Saudara Damai? Iya, Pak. Ya. Ya, saya Damai dari kelas A, Pak, mau bertanya. Ya. Terkait contoh yang tadi, yang slide 8, yang bank bearing tadi loh, Pak. Kalau yang saya pahami selama ini kan risiko itu dapat ditangani oleh asuransi, karena tadi di putaran terakhir juga membahas tentang asuransi ya. Risiko itu kan ditangani oleh asuransi jika terjadi secara natural ya, Pak ya. Artinya karena kesengajaan. Ini kan ceritanya ada bank bearing dari Inggris, ia membeli saham di Jepang. Lalu karena Jepang mengalami bencana alam gempa bumi, terus mengalami kerugian besar. Apakah bencana alam itu bisa tercover oleh asuransi, Pak? Pertanyaan saya.
Itu pertanyaan saya yang pertama itu, Pak. Terus pertanyaan saya yang kedua, jika Bank Bering ini dari Inggris, lalu dia punya katakanlah aset di negara lain, apakah asuransi itu bisa menangani itu juga, Pak? Jadi setidaknya bencana yang terjadi secara natural ini kan juga tidak karena unsur kesengajaan ya, Pak. Setidaknya kan dampaknya terlalu besar, masih bisa tertangani oleh Bank Bering ini, tidak begitu terasa gitu loh maksudnya. Asuransi bisa mengcover itu, Pak. Kan begini ya, itu memang tidak semua perusahaan asuransi itu mampu untuk mengcover hal tersebut. Katakanlah sebagai contoh, misalkan ya, misalkan itu bahwa orang yang sudah lanjut usia, misalkan itu kan juga tidak semua itu bisa tercover ya oleh insurance, karena kita harus bayar mahal dan sebagainya. Nah ini kan juga barangkali sudah diperhitungkan oleh tadi itu perusahaan apa itu tadi namanya yang Enron tadi ya, Enron atau apa Damai? Bank Bering, Pak. Oh, Bank Bering. Nah itulah barangkali pada waktu itu manajemen dari Bank Bering itu merasa tidak merupakan hal yang tidak terpikirkan gitu loh. Seperti halnya apa namanya itu Lapindo. Lapindo itu kan juga mungkin tidak terpikirkan bahwa itu akan terjadi. Nah, itu seringkali kan orang itu aman-aman saja, baik. Nah, itu kan tidak terpikirkan. Contoh yang tepat itu Lapindo tadi itu. Orang tidak ada yang mengira bahwa akan terjadi seperti itu. Nah, ini mungkin juga begitu. Jadi, pada waktu itu tidak terpikirkan oleh manajemen Bank Bering ini untuk berpikir sampai ke sana. Nah, sementara dia itu membeli instrumen derivatif saham Jepang. Nah, ini ya, karena Jepang itu mengalami gempa bumi dan sebagainya, maka kan akhirnya akan terjadi penurunan dari saham-saham Jepang itu. Nah, padahal saham-saham Jepang itu merupakan apa namanya itu underlying asset dari instrumen derivatif yang dilakukan oleh Bank Bering. Saya tidak tahu, ini opsi ini ya, ini opsi ini. Dia memilih opsi. Dia memilih opsi ini sebagai instrumen untuk mengurangi risiko. Nah, sekarang itu bahwa nilai saham yang menjadi underlying asset dari opsi ini ternyata itu tidak mendukung untuk tercapainya lindung nilai atau hedging. Nah itu, jadi begini Saudara Damai, jadi besar kecilnya nilai dari suatu instrumen derivatif sangat tergantung kepada underlying asetnya. Underlying asetnya ini kan saham Jepang tadi itu. Nah, underlying, jadi katakanlah begini, ini dia tuh mau menjual sahamnya Jepang itu dengan menggunakan kontrak opsi. Nah, ternyata apa yang terjadi di dalam kontrak itu dikatakan bahwa per saham itu katakanlah akan dijual pada harga katakanlah $10 misalkan. Ya. Nah, ternyata karena terjadinya gempa bumi tadi itu, maka harga saham mengalami penurunan tidak lagi $10 tapi $5. Nah, ini yang menjadikan rugi itu di sini. Ya, karena apa namanya itu jadi itu membandingkan antara underlying aset yang ada di dalam kontrak opsi dengan harga di luar dengan harga di luar kontrak opsi tersebut. Nah, ini kan opsi jual. Berarti kan menjual saham di sini. Nah, ternyata bahwa apa yang disampaikan, apa yang tertera dalam kontrak itu, katakanlah itu $5. $5 misalkan apa yang tertera dalam kontrak itu dijual pada harga $5. Nah, padahal itu harganya semakin turun, katakanlah $2 di luar. Lah ini Bank Bering ini ternyata itu salah strategi. Jadi artinya dia memilih untuk menjual pada harga di luar, pada harga di market di luar. Jadi yang tidak sesuai dengan perjanjian opsi tadi. Ya, ini yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Nah, tentunya hal seperti ini kan
tidak terpikirkan adanya asuransi pada waktu itu, tidak terpikirkan mungkin oleh pihak manajemen bank Bering ini, gitu loh. Tidak terpikirkan bahwa ada risiko yang sangat besar terkait dengan gempa bumi. Nah, mungkin itu permasalahannya seperti itu. Bagaimana Saudara Damai? Oh iya Pak. Tapi kalau zaman sekarang ini ada nggak ya Pak asuransi yang menangani bencana alam seperti itu Pak? Rasanya itu kalau seperti itu kok tidak ada ya, tidak ada ya kalau sampai, karena itu sifatnya itu memang uncontrollable sekali ya bencana alam itu. Rasanya sepanjang saya tahu kok tidak ada ya sampai seperti itu ya. Jadi selama ini sedangkan asuransi kesehatan, asuransi kematian itu kebanyakan yang selama ini ada di masyarakat itu kita bisa rasakan manfaatnya ya. Tetapi kalau terkait dengan hal yang Saudara tanyakan tadi itu rasanya tidak sampai ke sana karena perusahaan asuransi juga tidak mau menderita kerugian yang besar. Oh iya, terima kasih Pak. Baik, jadi ini saya kira kesalahannya itu pada strategi ini loh. Kan di sini kan dia menggunakan opsi. Nah, kenapa katakanlah kok bukan futures misalkan. Jadi ada berbagai macam cara ya untuk mengurangi risiko ini, tidak hanya melalui option contract, tapi juga bisa juga futures contract, bisa juga forward contract, bisa juga. Nah, kenapa dia menggunakan opsi? Kita tidak tahu. Kenapa di situ menggunakan opsi? Nah, di mana pada saat itu barangkali pilihan opsi ini tidak terlalu menguntungkan ke depannya sebenarnya. Nah, ini opsi yang dia lakukan juga kita tidak tahu. Apakah itu opsi yang dikelola oleh suatu bursa derivatif atau over the counter? Ini kita juga tidak tahu. Gitu ya. Karena kalau dilakukan over the counter itu adalah lebih banyak kepada kesepakatan antara pihak Bank Bering dengan pihak lain. Nah, ini kesepakatan itu kemudian ternyata itu salah satu itu mengalami ingkar janji. Nah, ini yang menjadikan fatal gitu ya, karena makanya tadi itu opsi ini adalah opsi over the counter, apakah opsi lewat bursa derivatif. Nah, kalau opsi over the counter itu tidak ada peraturan bursa derivatifnya. Nah, jadi artinya apa? Tidak ada landasan atau peraturan yang menguatkan tentang perjanjian kontra opsi tadi kalau over the counter. Jadi sama ibaratnya itu Anda itu membeli barang itu di suatu plaza atau membeli barang di jalanan. Jalanan itu ibaratnya over the counter. Nah, kita kan tidak menjamin barang yang kita beli di jalanan itu apakah sesuai kualitasnya. Kita tidak tahu, dan siapa yang menjamin kalau itu tidak membawa risiko. Barang itu ternyata barang yang tidak memenuhi syarat secara kualitas. Berbeda kalau Anda beli di plaza misalkan, kan ada aturan, ada regulasi di situ. Nah, ini juga merupakan banyak yang menjadikan penyebab ini. Jadi saya kurang tahu ini opsi yang dia pakai ini adalah opsi over the counter atau opsi dari suatu bursa derivatif. Nah, kalau misalkan opsi dari suatu bursa derivatif itu pasti dilandasi kepada aturan dan regulasi. Nah, kalau over the counter tidak ada aturan dan regulasi. Semua lebih kepada kesepakatan antara pihak satu dan pihak lain. Nah, kalau salah satu itu melakukan ingkar janji, ya sudah, kita sudah tidak bisa terselamatkan dengan kondisi itu. Karena over the counter itu lebih kepada kesepakatan antara pihak satu dan pihak dua. Kesepakatan antara Saudara Damai dan saya. Nah, ternyata bahwa kemudian dalam perjalanannya itu ingkar janji, kan itu membawa risiko akibatnya. Nah, berbeda kalau kesepakatan itu ada landasan dari peraturan bursa derivatif. Jadi mungkin itu Saudara Damai ya. Nah, ini mungkin dapat saya jelaskan nanti pada saat penjelasan tentang derivatif mendatang. Ya, jadi ada pasar over the counter, ada pasar
derivatif. Pasar derivatif itu ya bursa derivatif. Kalau bursa pasti ada regulasinya, ada peraturannya. Kalau over the counter tidak ada peraturannya. Lebih kepada kesepakatan antar pihak. Begitu Saudara Bagaskara. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baiklah. Jadi memang ini merupakan hal yang memang sulit ya. Kita melakukan pemilihan strategi ini. Apakah kita mau melakukan strategi pengelolaan risiko dengan opsi, apakah dengan forward, apakah dengan swap, apakah dengan futures, dan apakah itu kita mendasarkan kepada bursa derivatif atau over the counter, itu adalah pilihan-pilihan kita sendiri, yang masing-masing itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kalau yang over the counter mungkin lebih mudah ya toh, karena tidak terpancang pada regulasi, ya sudah, lebih mudah, lebih fleksibel, tetapi lebih berisiko. Baik, Saudara Eka, bisa dilanjutkan sampai di mana tadi? Oh, ini referensi utama ya. Jadi mungkin ini referensi ya. Oke, jadi baiklah, mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Jadi ini memang sebenarnya sangat introduksi secara mendalam. Itu memang ada mata kuliah ini satu semester tersendiri untuk kita berbicara risk management. Tapi setidaknya Saudara menjadi tahu apa manfaat dari risk management dan mengapa perusahaan kok perlu melakukan hal ini. Dan kemudian juga strategi-strategi yang perlu dilakukan. Nah, saya kira untuk pertemuan, untuk slide PPT yang selanjutnya itu juga terkait kepada penerapan untuk bagaimana mengelola risiko dengan menggunakan instrumen-instrumen keuangan derivatif sebagai sarana untuk mengurangi risiko dalam upaya untuk melakukan hedging atau lindung nilai. Ya, mungkin begitu Saudara Eka dan kawan-kawan. Saya kira untuk waktu ini ya, cukup ini yang dapat saya sampaikan. Atau masih ada pertanyaan? Pak, besok Mas Hari. Ini tak kira hari ini kita Pak Bambang tes. Ya. Ya, Pak, mungkin mau menjawab yang punyanya Damai. Tadi saya searching sekilas terkait asuransi gempa bumi itu ada. Hanya saja mungkin saya setuju dengan pendapatnya Pak Bambang, karena gempa bumi itu kan kontrol juga ya, Pak. Nah, mungkin ketika asuransi pun juga mengalami keterbatasan, karena asuransi gempa bumi itu kan tidak semua aset yang ada itu di cover oleh asuransi. Kan nggak mungkin misalkan gempa bumi kemudian asuransinya misalkan satu aset perusahaan semua ditanggung asuransi. Iya. Saya juga setuju dengan pendapatnya Pak Bambang. Jadi tidak semua resiko itu bisa ditanggung oleh asuransi memang. Cuman betul. perkembangannya memang ada Pak, ada beberapa perusahaan asuransi yang menawarkan terkait perusahaan asuransi gempa bumi seperti itu. Iya. Makanya itu kan tadi tergantung kepada, tadi kan saya dalam slide kan ada tentang pembiayaan pengelolaan risiko. Nah, itu kan juga tergantung kepada dana perusahaan kan akhirnya kan tergantung kepada dana perusahaan. Tadi kan disebutkan tentang biaya, gitu ya. Nah, kita kan juga tidak tahu bagaimana perusahaan itu apakah memang cukup oke dengan penyediaan dana untuk pengelolaan risiko, karena memang semua itu perlu biaya, gitu ya. Jadi memang saya kira memang faktornya sangat banyak ya untuk menentukan strategi ini, gitu ya. Jadi semua tentunya tergantung kepada kesepakatan dari tim manajemen terhadap top manajemen, kan begitu ya. Ya, baik Saudara Eka, mungkin itu juga satu hal yang bisa kita pahami bersama. Baiklah, apakah sudah cukup? Baik, saya kira pertemuan pada pagi hari ini kita sudahi ya.
mudah-mudahan bisa memberikan wawasan setidaknya sebelum kita melangkah kepada strategi pengelolaan risiko, jadi itulah lebih kepada aplikasi, maka perlu dipahami dulu pemahaman awal tentang risk management ini. Mengapa sampai penting untuk dilakukan. Itu ya. Baik, Saudara Eka dan kawan-kawan, terima kasih semua untuk kehadirannya pada hari ini. Jangan lupa nanti presensi link, mumpung belum ditutup, dapat dilaksanakan dari sekarang. Jadi jangan menunggu waktunya mepet, nanti lupa. Seringkali orang kan juga bisa lupa, jangan sampai menunggu mepet. Nah, kemudian dokumentasi sudah cukup ya, Saudara Albertus? Sudah, Pak. Baik, kalau gitu. Baik, kalau gitu kita sudahi ya. Kemudian akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Meeting ya, Pak. Nggih. Terima kasih.